Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Abdul Hamid dengan NIM 2403431006. Lanjut. Saya Iqbal Hairul Umam dengan NIM 2403431017. Saya Nafisa Sifa Azahra dengan NIM 2403431023. Saya Nazwaini dengan NIM 2403431006. Saya Rizky Cahaya Ramadan dengan NIM 2403431025. Ya, jadi di tugas besar untuk ujian akhir semester dari matkul praktik instrumentasi elektronika 1 ini, kami mengangkat judul analisis implementasi sensor NTC dan rangkaian op-amp komparator untuk pengendalian otomatis modul peltir dan kipas pada sistem pendingin air otomatis. Selanjutnya, ya, untuk latar belakangnya sendiri, jadi dari perubahan suhu pada air ini sangat berpengaruh terhadap kestabilan sistem elektronik, proses industri, dan kinerja perangkat. Nah, suhu yang tidak dapat terkontrol ini dapat menurunkan efisiensi, mempercepat kerusakan komponen, serta mengganggu proses pendinginan, sehingga diperlukanlah sistem pengendalian suhu yang bekerja secara otomatis dan responsif. Nah, sensor NTC banyak digunakan karena mampu memantau suhu secara real time melalui perubahan resistansi. Dan ketika dikombinasikan dengan komparator berbasis op-amp, sistemnya dapat mengendalikan pendinginan secara otomatis dan lebih hemat energi. Modul peltir dipilih sebagai pendingin karena sifatnya praktis dan cocok untuk sistem skala kecil, namun membutuhkan kontrol suhu yang presisi serta dukungan kipas untuk pelepasan panasnya. Urgensi penelitian ini didasari oleh masih banyaknya sistem pendingin air yang beroperasi secara manual dan kurang efisien, sehingga penerapan sensor NTC dan op-amp sebagai pengendali otomatis menjadi solusi yang relevan untuk meningkatkan efisiensi dan menjaga kinerja sistem. Lanjut ke tujuannya, yang pertama menganalisis karakteristik sensor NTC dalam mendeteksi perubahan suhu air serta pengaruh variasi temperatur terhadap tegangan output pembagi tegangan. Kedua, menerapkan rangkaian op-amp komparator untuk membandingkan tegangan dari NTC dengan tegangan referensi atau set point sehingga dapat menghasilkan sinyal kontrol yang stabil. Ketiga, mengevaluasi kestabilan sistem pada kondisi suhu berbeda, termasuk perilaku switching komparator, waktu respon pendinginan, dan efisiensi kerja aktuator. Keempat, memberikan analisis teknis menyeluruh mengenai integrasi antara sensor NTC, op-amp komparator, dan aktuator peltir kipas dalam sistem pendingin air otomatis. 5. Melakukan simulasi rangkaian pada software Proteus untuk menguji fungsionalitas. Lanjut ke manfaatnya. Yang pertama, menghasilkan sistem pendingin air otomatis yang mampu merespons perubahan suhu secara langsung menggunakan sensor NTC, komparator, dan op-amp. 2. Meningkatkan efisiensi penggunaan energi karena modul peltir dan kipas hanya akan aktif ketika suhu melebihi batas suhu yang ditentukan. Ketiga, mencegah perusakan dini pada modul peltir dengan menyediakan mekanisme kontrol suhu otomatis yang menjaga beban termal agar tetap stabil. 4. Memberikan perancangan alternatif yang sederhana dan low cost, dan memungkinkan dikembangkan dengan microcontroller sehingga dapat diimplementasikan pada suatu sistem. 5. Memvalidasi kinerja rangkaian melalui simulasi pada software Proteus, sehingga memastikan keandalan desain sebelum direalisasikan. A. Sistem pendingin air otomatis. Sistem pendingin air otomatis bekerja dengan mendeteksi suhu dan mengatur aktivasi perangkat pendingin secara otomatis ketika suhu mencapai ambang batas tertentu. Sistem otomatis lebih stabil, efisien, dan mampu menjaga kualitas proses dibanding sistem manual. Pada skala eksperimen, penggunaan rangkaian berbasis sensor NTC dan komparator terbukti memungkinkan desain dengan mudah diterapkan. B. Simulasi Proteus dalam perancangan sistem elektronika. Software Proteus merupakan perangkat lunak simulasi rangkaian yang dapat memvalidasi fungsi komponen sebelum direalisasikan. Simulasi Proteus membantu mengurangi kesalahan perancangan, mempercepat proses analisis, dan membantu mengurangi kesalahan perancangan.
mempercepat proses analisis, dan meningkatkan akurasi implementasi sistem kontrol. Simulasi sangat penting terutama pada rangkaian yang melibatkan sensor dan aktuator. C. Sensor NTC. Sensor NTC adalah jenis termistor yang nilai resistensinya menurun ketika suhu meningkat. Karakteristik ini membuat NTC banyak digunakan dalam sistem kontrol suhu karena memiliki sensitivitas tinggi dan respon cepat terhadap perubahan temperatur. Termistor NTC cocok digunakan dalam sistem pengukuran berbasis pembagi tegangan dan banyak dipakai di perangkat lunak rumah serta pendingin otomatis dengan skala kecil. D. Op-amp sebagai komparator. Op-amp atau operational amplifier dapat difungsikan sebagai komparator dengan cara membandingkan dua nilai tegangan, yaitu tegangan referensi dan tegangan dari sensor. Saat tegangan input melebihi nilai referensinya, komparator akan mengubah kondisi logika pada output. Komparator op-amp banyak digunakan dalam sistem kontrol analog karena desainnya yang sederhana, respon yang cepat, serta dapat beroperasi tanpa microcontroller. E. Modul Peltier atau thermoelectric cooler. Modul Peltier adalah perangkat termoelektrik yang bekerja berdasarkan efek Peltier untuk menghasilkan perbedaan suhu saat dialiri arus listrik. Modul ini unggul karena tidak memiliki komponen bergerak, tidak menghasilkan suara, dan praktis digunakan pada sistem pendingin kecil. Namun, Peltier perlu dikontrol dengan baik karena dapat menjadi panas berlebih apabila bekerja terus-menerus tanpa mempertimbangkan kondisi suhu lingkungan. F. Penggunaan kipas sebagai sistem pembuang panas atau heat dissipation. Fan adalah perangkat yang berfungsi mengalirkan udara untuk membantu proses pendinginan, menjaga sirkulasi thermal, dan mencegah penumpukan panas pada suatu sistem. Dalam sistem ini, merujuk pada kipas DC yang berfungsi sebagai media pembuangan panas atau heat dissipation dengan mengalirkan udara secara aktif untuk mempercepat pelepasan panas dari permukaan komponen. Aliran udara yang dihasilkan kipas dapat membantu menurunkan temperatur lebih cepat, menjaga stabilitas kerja modul Peltier, dan mencegah terjadinya penumpukan panas yang dapat menurunkan efisiensi sistem pendingin. Selanjutnya adalah alat dan bahan yang digunakan dalam pengujian dan juga simulasi pada sistem ini. Yang pertama, menggunakan software Proteus profesional sebagai software atau wadah untuk kita melakukan simulasi. Lalu yang kedua ada supply 5 volt, ada baterai 5 volt dan 12 volt. Lalu kita menggunakan sensor NTC, ada juga op-amp sebagai komparator, transistor BC548, dan relay 5 volt sebagai driver. Lalu ada resistor 100 ohm, 407 ohm, serta 1 k ohm. Dan juga aktuatornya kita menggunakan modul Peltier dan DC fan, serta indikator oleh LED berwarna hijau. Untuk skema perancangan alatnya adalah seperti ini, di mana sensor NTC sendiri mendapatkan tegangan 5 volt, di mana NTC yang kita gunakan adalah NTC dengan resistansi sebesar 20 kilo ohm, dan juga sensor NTC ini dijadikan sebagai pembagi tegangan dengan resistor pertama yakni dengan nilai 1K. Setelah itu suhu yang dihasilkan oleh NTC ini apabila semakin naik maka resistansinya akan semakin menurun dan akan menjadi input di op-amp sebagai komparator ini dan akan dibandingkan dengan tegangan referensi. Lalu apabila tegangan referensinya lebih kecil dari tegangan input, maka akan mengaktifkan driver yakni transistor BC548 dan juga relay 5 volt. Dan apabila relay 5 volt ini mengalirkan tegangan 5 volt, maka akan mengaktifkan baterai 5 volt dan juga 12 volt sebagai supply bagi indikator dan juga aktuator yakni Peltier modul dan juga DC fan. Oke, yang berikut adalah diagram alir alat. Yang pertama itu diagram blok untuk alatnya. Yang pertama, ada reaksi dari luar yaitu berupa suhu air. Nah, ini akan rangsangannya akan diterima oleh sensor NTC dengan voltage divider yang akan menentukan nilai voltase.
Kemudian perbedaan nilai voltase tadi akibat pembagi tegangan itu akan dikomparasi dengan OP-AMP komparator LM3939. Lalu OP-AMP komparator ini akan mengeluarkan tegangan dan mengaktifkan driver transistor BC548 dengan relay. Kemudian dari relay dan transistor ini akan mengaktifkan aktuator, yaitu berupa modul Peltier dengan kipas. Kemudian kedua aktuator ini akan mendinginkan air. Terus kemudian untuk flowchart alatnya, yang pertama itu dari mulai suhu air ini akan dibaca oleh NTC. Kemudian terjadi penentuan dari voltage divider dan OP-AMP komparator. Apakah suhunya lebih dari 13 derajat Celcius? Nah, jika belum lebih dari 13 derajat Celcius, maka akan terus-menerus dibaca. Ketika sudah melebihi 13 derajat Celcius, akan menuju ke bagian A. Dari bagian A ini akan diproses tadi melalui OP-AMP komparator dengan transistor. Dari transistor ini akan mengaktifkan modul Peltier dan kipas aktif. Terus kemudian akan terjadi pembacaan suhu lagi, apakah suhu sudah kurang dari 13 derajat Celcius. Nah, jika belum sesuai keinginan, maka akan mendinginkan terus, yaitu modul Peltier dan kipasnya akan aktif jika suhunya kurang dari 13 derajat Celcius. Nah, jika sudah melebihi 13 derajat Celcius, jika sudah melebihi kurang dari 13 derajat Celcius, maka modul Peltier dan kipas mati. Kemudian selesai. Terus untuk diagram alir pemrograman, yang pertama ini sensor ini membaca nilai suhu air dari luar. Kemudian hasil dari pembacaan sensor ini akan dibandingkan dengan set point-nya, yaitu nilai tegangan referensi sebelum masuk OP-AMP komparator. Nah, terus masuk OP-AMP komparator akan dibandingkan kondisi suhu lebih dari atau kurang dari set point. Nah, jika suhunya lebih dari set point, maka modul Peltier, fan itu akan aktif bernilai voltage high dan nilai LED mati bernilai voltage low. Nah, jika kondisi suhu kurang atau tidak dengan sama set point, maka modul Peltier akan low, fan akan low alias mati, kemudian LED sebagai indikator akan high atau nyala. Terus untuk diagram alir pemrograman, flowchart pemrograman, yang pertama itu start. Nah, dari start ini kita inisialisasi sistem dulu, yaitu dengan mematikan aktuator dulu atau aktuator dalam keadaan mati, yaitu modul Peltier dan fan-nya dalam keadaan off, sedangkan LED green sebagai indikator ini on. Kemudian dari sana sensor akan membaca nilai suhu dengan sensor NTC. Kemudian hasil dari bacaan sensor ini akan dibandingkan dengan suhu set point dengan OP-AMP komparator. Nah, jika suhunya lebih dari set point, maka masuk ke bagian A. Nah, jika tidak atau belum, maka akan terus-menerus sensor membaca suhu. Kemudian dari bagian A, maka jika suhunya lebih dari set point, maka modul Peltier dan fan ini akan on atau nyala, dan LED green akan off karena dari relaynya tadi. Kemudian kembali looping dengan membaca sensor membaca suhu tadi. Kemudian selesai. Baik, selanjutnya adalah hasil data dan analisa pembahasan. Sebelum masuk ke hasil data, di sini ada perhitungan tegangan referensi atau dari voltage divider, di mana tegangan referensi atau VREF ini pada rangkaian ini diperoleh dari konfigurasi dari pembagi tegangan yang tersusun atas resistor R3 dan juga R2 dengan sumber tegangan 5 volt. Tegangan referensi ini berfungsi sebagai nilai ambang atau set point yang akan dibandingkan dengan tegangan keluaran sensor NTC oleh op-amp yang bekerja sebagai komparator. Besarnya tegangan referensi dihitung menggunakan persamaan pembagi tegangan, yaitu di mana diketahui pada sistem kami atau sistem simulasi kami, nilai dari resistor 2 itu adalah 100 ohm dan resistor 3 bernilai 407 ohm dengan sumber tegangan 5 volt. Nah, untuk rumus tegangan referensi sendiri adalah R2
per R2 ditambah R3 dikali VCC. Di mana setelah kita mengetahui rumusnya itu, kita masukkan nilai-nilai yang telah kita ketahui. 5 dikali 100 per 100 tambah 407, lalu dilanjut hingga hasilnya adalah 5 dikali 0,197 dengan tegangan referensi yang kita dapatkan adalah 0,99 volt. Selanjutnya adalah hasil perancangan, di mana yang pertama adalah data suhu dan tegangan sensor NTC terhadap tegangan referensi. Yang pertama adalah kita mencoba sebanyak 8 kali percobaan dengan 8 suhu berbeda dan juga output dari sensor yang berbeda. Di mana untuk suhu dan juga output tertera pada gambar ini. Salah satu contohnya adalah pada suhu 10 derajat Celcius, tegangan outputnya adalah 0,72, di mana 0,72 itu masih di bawah ambang dari set point atau tegangan referensi, yakni 0,99 volt. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya tegangan input dari si op-amp lebih kecil dari tegangan referensi. Lalu selanjutnya adalah ketika berada di suhu 15 derajat Celcius, di mana tegangan output dari sensor ini menghasilkan nilai 1 volt, di mana itu lebih besar dari tegangan referensi, yakni 0,99 volt, dan juga memiliki terangan tegangan input lebih besar dari tegangan referensi, sehingga akan mengaktifkan aktuator. Selanjutnya adalah hasil perancangan respon sistem pendingin air otomatis. Dari 8 kali percobaan dengan 8 suhu yang berbeda, di sini kita dapat mengetahui perbedaan kondisi ketika suhu tersebut berubah. Contohnya di saat suhu mencapai 11 derajat Celcius dengan output 1,27 volt, driver relay masih belum dapat tegangan outputnya itu belum dapat mengaktifkan driver relay, sehingga kondisi dari peltier dan fan masih non-aktif atau mati. Nah, LED-nya sendiri masih on karena sebagai indikator bahwasannya suhu di dalam misalnya tangki ini masih dalam suhu yang cukup baik, dengan keterangan bahwasannya suhunya masih rendah. Selanjutnya ada pada 14 derajat Celcius dengan output 1,47 volt. Di sini hampir mendekati tegangan yang dapat mengaktifkan driver, yakni transistor dan juga relay. Namun itu masih mendekati, belum menyentuh set point, sehingga kondisi dari peltier dan fan masih off. Lalu di kondisi ketika suhu mencapai 15 derajat sampai 17 derajat akan menghasilkan tegangan 1,54 volt sampai 1,69 volt, sehingga mengaktifkan driver dan juga mengaktifkan kondisi peltier dan fan hidup. Namun LED akan mati karena kondisi di dalam tangki suhunya tinggi. 1, 2, 3. Baik, di sini adalah demo dari sistem yang kita rancang atau simulasi dari software Proteus. Untuk pertama, di sini kita menggunakan supply 5 volt untuk sensor NTC dan juga untuk sistem di antara input sampai ke bagian pemroses. Di mana untuk di bagian ini seperti yang tadi saya katakan, di rangkaian input terdapat voltage divider atau pembagi tegangan, di mana resistor NTC ini apabila suhunya semakin meningkat, maka resistansinya akan semakin rendah dan akan mengaktifkan driver BC548 dan juga relay 5 volt melalui op-amp sebagai komparator. Op-amp komparator sendiri memiliki tegangan referensi dari resistor 2 dan juga resistor 3, di mana nilai yang kita ketahui tadi adalah bernilai 0,99 volt untuk tegangan referensi. Lalu di sini kita menggunakan 2 buah baterai 5 volt untuk mengaktifkan indikator dan juga baterai 12 volt untuk mengaktifkan aktuator dari sistem pendingin air otomatis ini. Baik, selanjutnya kita akan memulai simulasi dengan merun dari si sistem pendingin air otomatis. Oke, yang pertama ini pada kondisi apabila suhu air berada pada 10 derajat Celcius, di sini tegangannya belum dapat mengaktifkan driver dan di sini jelas terlihat LED green atau indikator ini masih menyala karena suhunya tersebut masih dalam kondisi aman atau kondisi yang sesuai dengan set point. Lalu kita naikkan suhunya di 11 derajat Celcius, di sini juga masih belum dapat mengaktifkan aktuator
karena suhunya masih aman. Nah, kita ubah ke suhu di mana dapat mengaktifkan pelter modul dan juga DC fan atau ketika suhunya semakin tinggi. Nah, di sini suhu yang dimaksud adalah 15 derajat Celcius, di mana suhu 15 derajat Celcius ini resistansinya semakin menurun, dan dia sebagai input dari op-amp sebagai komparator, nilainya lebih besar dari tegangan referensi dari op-amp komparator. Sehingga mengakibatkan dia dapat mengaktifkan driver BC548 dan juga relay 5 volt. Nah, dari situ si relay ini akan mengalirkan tegangan ke baterai 12 volt sehingga baterai 12 volt ini dapat aktif dan mengaktifkan dua aktuator, pelter modul dan DC fan. Nah, di sini mengapa kita menggunakan pelter modul dan juga DC fan? Seperti yang dijelaskan dari teori tadi, di mana pelter modul ini apabila digunakan secara terus-menerus akan mengakibatkan panas berlebih. Sehingga panas tersebut akan kita keluarkan atau disipasi panasnya kita keluarkan menggunakan DC fan supaya udara di dalam semisal yang kita gunakan adalah tangki terkoordinir dengan baik oleh sistem ini. Dan untuk suhu-suhu di atasnya juga dia akan tetap mengaktifkan modul peltir dan juga DC fan karena apabila seperti dengan teorinya, apabila si suhunya semakin meningkat, maka resistansi dari NTC ini akan semakin menurun dan akan menjadi input yang lebih besar di op-amp, lebih besar dari tegangan referensi sehingga dapat mengaktifkan driver relay dan juga transistor BC548. Oke, Nas. Oke, lanjut ke kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil perancangan, simulasi, serta analisis yang telah kelompok kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem pendingin air otomatis berbasis sensor NTC dan rangkaian op-amp komparator berhasil dirancang dan bekerja sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sensor NTC mampu mendeteksi perubahan suhu air dengan baik dan menghasilkan tegangan keluaran yang meningkat seiring dengan kenaikan suhu. Rangkaian op-amp yang dikonfigurasikan sebagai komparator berfungsi secara efektif dan membandingkan tegangan keluaran sensor dengan tegangan referensi yang dibentuk menggunakan rangkaian pembagi tegangan. Tegangan referensi sebesar 0,99 volt terbukti mampu digunakan sebagai batas ambang atau set point untuk mengendalikan aktivasi sistem pendingin pada suhu 15 derajat Celcius. Hasil simulasi menunjukkan bahwa ketika suhu berada di bawah nilai set point, maka modul peltir dan kipas DC berada dalam kondisi tidak aktif. Sedangkan LED indikatornya menyala sebagai penanda suhunya itu rendah. Sebaliknya, saat suhu mencapai atau melebihi set point, modul dari peltir dan kipas DC-nya ini aktif secara otomatis dan LED indikatornya ini padam. Hal ini menunjukkan bahwa sistem mampu merespon perubahan suhu secara otomatis dan konsisten. Sekian dari kelompok 5 untuk tugas besar ujian akhir semester mata kuliah praktik instrumentasi elektronika 1 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuri.